Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Bakri dan beberapa di request. Pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat BNBR, kelima Dewa, keenam BP, ketujuh TKIM, ke-8 INKP, ke-9 ABA, ke-10 Mari, ke-11 SSIA, ke-12 Kejan, dan terakhir Betis. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup di harga 115 menguat 1,76%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar semuanya, Bumi ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Bumi bagus, apalagi volume meningkat kan hari Selasa kemarin ke atas. Ini konsolidasinya untuk naik, tembus nanti itu 120-nya. Ya, resisten minor. Memang resisten kuatnya itu ada di 140, tapi 120 resisten minor ditembusnya. Kalau ditembusnya dalam 2 hari ke depan atau minggu depan, 140 itu sangat mungkin ke situ arahnya. Karena Bumi itu baru aja mematahkan trendline downtrend. Semoga ini valid dengan support sandarannya 110. Jangan jebol dari itu. Kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang, boleh nggak hitung-hitung aja risk rewardnya. Kalau seperti ini ya mestinya risk rewardnya 1:1. Kalau stop lossnya lebih dari 5%, nggak mungkin stop lossnya di 110 kan, pasti lebih tuh, sekitar ya 6-7%. Tapi kalau menurut saya Bumi itu berpeluang lebih ke atas. Ya, jadi Bumi masih oke, harusnya masih bisa ke atas. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, ada candle pembalikan arah, yaitu memang mantul dari area 100. Memang sempat jebol 100 tapi kemudian ditarik naik ya. Jadi apakah ini bisa jadi swing low dan dia lanjut akan naik ke atas? Mungkin aja. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, dia mantul dari 0,768-nya. Waduh, agak dalam ya. Ya, konfirmasinya memang 150. Tembus itu baru sinyal kuat lebih ke atas. Tapi ya bisa dimanfaati untuk trading pendek. Ini kan potensi besar kalau untuk tren seminggu ke depan lebih ke atas. Arahnya tuh potensinya area resisten yang akan diuji 120. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 136, terkoreksi 0,72%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar semuanya, BRMS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BRMS mana? Ke atas, swing low 130 itu tembus nanti 140. Tapi ini disclaimer ya, kalau melihat dari historinya memang support dulunya kuat, itu yang sekarang akan menjadi resisten kuat 150, dan indikasinya juga ada pola cup and handle seperti ini ya. Menarik nggak? Harusnya iya, menarik. Yang penting kuncinya BRMS jangan sampai minggu depan atau 2 minggu ke depan jebol lagi 128, 130 itu. Itu aja kuncinya untuk BRMS. Sebagai konfirmasi kalau memang mau terus naik, dan harus naik. Kalau bisa tembus 150 dia minggu depan. Seperti itu. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, ada candle pembalikan arah, volume juga meningkat. Harusnya bisa lanjut lah ya. Akan uji 140-150 itu untuk BRMS. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 212 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya NRG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. NRG juga ya selama di atas 200 hold aja nih. Trading plan-nya masih sama. Kalau nekat ini harga-harga tengah kan. Tapi nggak masalah kalau siap cut loss 8%. Kalau mau nunggu di bawah juga boleh. Siapa tahu dikasih. Atau tunggu buy on break. Kalau dia tembus 220, tembus EMA 60 ini baru beli juga boleh. Jadi banyak strategi, yang penting punya plan masing-masing. Gimana kondisinya kalau dia jebol support, di luar ada trading plan, itu apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Tapi kalau saham-saham Bakri naik, biasanya harga juga ngekor. Cuman belum konfirmasi. Dia lebih aman kalau sudah di atas EMA 60-nya garis biru ini. Jadi seperti itu. Untuk NRG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 54, menguat 1,88%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semuanya, BNBR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BNBR agak rawan ya, karena dia tuh 2 minggu membentuk lower high, lower low. Dan
konfirmasinya 60 dulu, bergerak di atas EMA 60 garis biru ini bagus. Tapi kalau nekat beli harga sekarang dengan resiko ya harus pakai stop loss kalau nggak mau dibawa lengket di 50 ya. 51 52 itu out aja, tinggalin aja kalau dia gagal. Udah harus rebound juga dia minggu depan tuh. Kalau bisa tembus 60 langsung. Kalau dilihat dari template bulanannya, nah itu ada candle doji ya. Jadi konfirmasi harus rebound seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Dewa yang ditutup di harga 52 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bokar semuanya, Dewa hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Dewa tuh contohnya ya, walaupun ada infonya grup Salim mau masuk, kalau sahamnya terus turun ya jangan dulu di hold terus, out dulu, jual dulu ya. Apalagi udah dekat 50 kan, cuman 2 poin lagi dia udah lengket lagi di 50. Karena historinya Dewa itu pernah lengket di 50 bahkan 3 bulan sebelum isu grup Salim masuk. Kalau kondisi seperti ini kelihatan 60 itu kalau ditembus baru oke Dewa. Tapi kan kalau ada pertanyaan, kalau nunggu beli di 60 ketinggalan banyak kan. Kalau beli di bawah profitnya bisa lebih besar. Ya yang penting Bapak Ibu siap nggak? Misalnya di luar plan nggak jadi naik dan dia lengket 50, Bapak Ibu siap stop loss nggak di 51 atau 50? Kalau siap ya boleh-boleh aja. Kalau saya tunggu dia di 60 karena saya sudah sekali kena di Dewa, tapi ya cut lossnya tipis saja ya 4%. Waktu itu saya beli di 5556 dan cut loss di 53. Seperti itu, nekat aja cut loss kalau gagal. Ya, karena kalau saya nggak cut loss di 53 di hari Jumat kemarin ya saya lama nunggunya. Ya belum pasti juga naik. Seperti itu. Untuk Dewa kalau kondisi seperti ini saya mau nunggu di 60 aja. Nunggu konfirmasi karena dia kalau ke 70, 80, 100 itu pasti lewat 60 kan. Lebih baik beli di atas. Seperti itu. Tapi ini disclaimer ya. Saya juga punya strategi lagi. Kalau beli buy on break gagal out lagi. Siap nggak Bapak Ibu seperti itu? Kalau nggak siap ya jangan beli saham yang seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu siap, saya siap. Mau hilang kayak uangnya, mau dia 3 tahun lagi, 2 tahun lagi naik, ya saya mau beli karena yakin. Ya boleh juga, yang penting pakai uang super dingin. Seperti itu ya. Untuk Dewa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 132 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bokar semuanya, BP diakumulasi. Ini saham repo II mulai lagi akum ya. Tapi banyak tuh tadi ada PS juga ya yang akum. Ada siapa lagi tuh? Ada HP. Ya ini biasa grup-grupnya juga satu grup. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BP ya ini dia mulai stabil lagi. Volumenya mulai di-create lagi. Apakah ini jadi momentum jadi double bottom? Kita nggak tahu. Kalau Bapak Ibu yakin dan mau trading di BP, bisa nggak sih ditradingkan saham-saham repo? Bisa. Yang penting punya trading plan. Dan sebaiknya jangan beli saat hijau. Beli saat dia area support nih kan risknya kecil. Ini kelihatan kan dia dari Maret 3 bulan yang lalu itu selalu mempertahankan 130-nya. Bahkan ini kalau ditarik lebih panjang dari Oktober 2022 hampir setahun ini dia selalu mantul dari 130. Jadi Bapak Ibu bisa toleransi misalnya 130 support, mungkin 4% dari support saya baru cut loss. Ya seperti itu bisa. Berarti di 125, 124. Ya udah tinggalin aja kalau dia jebol support. Karena seperti yang sering saya bilang, sepengalaman saya ya, ini sepengalaman saya, 10 kali saham jebol support tuh cuma 3 kali yang mantul. Selebihnya turun lebih dalam. Sesuaikan profil resiko Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk BP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di harga 6.175, terkoreksi 1,94%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, TKIM di distribusi. TKIM uptrend, cuman kita lihat dulu bagaimana kondisi chartnya. Oh, konsolidasi. Tapi uptrend, arahnya ke atas nih. Mestinya nggak turun dari 6.000. Spec buy bisa nggak? Bisa kalau Bapak Ibu nekat. Kalau mau lebih konfirmasi jebol 5.800 baru cut loss juga bisa ya, tapi risk rewardnya nggak seimbang nih. Tapi ya semestinya kalau nanti minggu depan TKIM tembus 6.500-nya ke atas, risk rewardnya 1:1. Ini bisa seperti ini. Ini minimalnya aja. Kalau dia tembus trendline downtrend semenjak Februari 2023 itu minimalnya itu ke 6.800, bahkan bisa ke 7.400. Tahun ini ada peluang ke sana, ada peluang karena ini udah downtrend cukup lama. Saatnya bangkit dengan potensi upside 5 bulan ke depan itu 7.500. Menurut saya gambarannya seperti itu ya.
tinggal nunggu tembus 6.400 harusnya ke atas untuk TKIM. Seperti itu. Untuk TKIM menarik nggak? Harusnya iya, menarik ya. Kalau mau cut loss mepet, cut loss saja kalau dia gagal bertahan di atas 6.000. Seperti itu ya. Untuk TKIM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup dari 8.500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau dibakar semuanya INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. INKP masih arahnya ke atas dengan target ya hampir sampai 8.800 dan mungkin nggak ada koreksi. Ada peluang koreksi dulu. Harusnya double bottomnya ini terkonfirmasi. Jadi kalaupun dia membentuk swing low-nya mestinya nggak lebih dari 8.000 ke sini arahnya ya. Ini maksimal dan akan naik lagi. Ini akan jadi support kuatnya 8.000. Harus dijaga untuk INKP. Seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup di harga 91 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing, net sell. ABA kenaikannya cuma 10% ya, karena masih dalam pemantauan khusus. Kalau di transaksi asing, ada net sell. Kalau dia bokar semarinya, kalau dilihat bokar semarinya, ABA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ABA sekarang lagi di support, cuman dia tuh bergerak di range yang cukup sempit, naik turunnya mungkin 2-3 tick ya. Dengan kondisi seperti ini, mau lihat dulu time frame bulanannya mulai ada rejection dan 3 bulan dia turun dengan volume menurun. Berarti kan seller sudah mulai berkurang. Apakah ini jadi momentumnya untuk naik? Ya kita lihat hari Senin gimana kondisinya dulu. Sekarang memang di area support. Kalau nekat beli ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Mestinya ini bisa jadi support cuman belum konfirmasi ya. Belum ada sinyal yang oke lah untuk ABA. Seperti itu. Untuk ABA konfirmasi untuk uptrend, mematahkan trend downtrend semenjak Maret 2023 tuh kalau tembus 100. Itu kalau tembus 100 siap-siap ke atas untuk ABA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mari yang ditutup di harga 64 terkoreksi 1,53%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau dibakar semuanya, Mari didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Mari juga di area support. Kalau untuk konfirmasinya tembus 70-72 ya. Baru oke itu. Atau sekalian 78 nih. Di atas EMA 60-nya nih. Nah, kalau tembus EMA 60-nya nih bagus, siap-siap uptrend juga. Sekarang di area support. Kalau nekat beli sama seperti saham-saham lain, kalau sudah di 60 tuh ya level psikologisnya 57, turun dari itu ya gagal. Siap-siap turun lebih dalam. Kalau siap stop loss sekitar 10%, 11% dengan harga sekarang ya silahkan juga. Ya, untuk Mari kalau dilihat dari time frame bulanannya ada candle pembalikan arah doji walaupun memang masih ada ekor. Ya, ini harus jadi momentumnya untuk naik. Kalau memang mau naik ya harus rebound dia minggu depan. Mulai jalan, mulai tembus kalau bisa 70 untuk Mari minggu depan. Seperti itu untuk Mari. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSIA yang ditutup di harga 474 menguat 4,86%. Kalau di transaksi asing, net buy. Kalau dibakar semuanya, SSIA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SSIA bagus. Tembus lagi 460-nya dan tembus lagi 470-nya. Ini arahnya potensi besar tetap ke atas. Jadi untuk SSIA siap-siap potensi arah 500, bahkan bisa ke 5540, 550 itu. Sangat berpeluang ke atas. Ini dia juga berhasil menembus kembali neckline-nya. Menarik gak? Harusnya iya. SSIA peluang besar ke atas. Bisa spek buy nggak? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 420 atau sesuaikan aja gimana strateginya, silahkan aja. Ya, masih bisa nggak? Harusnya sih ya dengan resiko yang kalau mau cut loss mepet atau cut loss dalam, itu aja. Untuk SSIA ya, potensi besar ke atas. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, 3 bulan dan naik, dan apakah masih bisa naik? Masih ada peluang naik untuk SSIA. Seperti itu untuk SSIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kijen yang ditutup menguat 4,44% ke harga 141. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dibakar semuanya, Kijen didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Kijen ya sebelum tembus 150 belum oke. Kalau dia tembus baru oke. Ya untuk Kijen. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, dia koreksi bulan lalu dengan volume kecil. Ya semoga aja momentumnya minggu depan tembus 100 berapa nih? 150 ya. Oke tuh. Untuk Kijen, dia mengakhiri masa konsolidasinya semenjak awal Juni. Ya ini konsol-konsol kalau tembus sih bagus nih Kijen ya, 150, 152 itu. Menarik untuk Kijen, bisa diperhatikan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Petis yang ditutup menguat 2,58% ke harga 595. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar semuanya, Petis didistribusi.
langsung saja ke tadikannya. Petis kondisi seperti ini, aduh pergerakannya agak kurang oke ya. Open gap up, banting turun. Dan kalau melihat seperti ini, Bapak Ibu bisa pakai support sandarannya lah ya, 550. Nah itu. Ini akan jadi sandarannya, kalau gagal ya udah. Kalau support kuatnya agak jauh di 460. Tapi ya jangan berharap mantul. Kalau Bapak Ibu niatnya trading, beli dekat-dekat support 550 nih, out dulu. Kalau dia gagal bertahan di atas 550, itu aja untuk petis ya. Jadi kemana arah petis kondisi seperti ini? Kalau dilihat dia uptrend, cuman ya itu nanti lihat dulu hari Senin kira-kira kemana arahnya. Ini sih cocoknya di scalping aja. Kalau dilihat dari time frame bulanan memang volumenya bagus, meningkat. Konfirmasinya 600 memang resisten yang cukup kuat ya. Atau pakai ini, enggak, pakai 600 saja. 600 nih tembus sih bagus besok. Tapi lihat bagaimana buying power ya. Kalau untuk scalping juga bagus nih untuk petis, atau jangan pakai 600 saja deh. Lihat historinya nih 680 aja, lebih atas saja sekalian ya. Jadi dari 550 langsung 680 700 aja langsung ya. Tapi titik amannya memang kalau dia bisa tembus 600 lagi cukup aman tuh untuk petis. Seperti itu arahnya, potensi besar masih bisa uptrend. Cuman ya ini saham mainannya juga bandar-bandar retail ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.